Ya, jadi saya pakai Aksa Suplas, Biostrat sama Proof D. Sementara ini Proof D. Mudah-mudahan nanti di Januari kita dapat Proof D yang 5.000 IU. Ya, saya sudah dijanjikan sama mereka akan buatkan kita yang 5.000 IU. Ya, sehingga lebih efektif. Nah, mulai kaget kan? Ternyata story-nya beda ya. Nah, selama ini nyepelin Aksa ya. Dok, kenapa dok gak milih multi suplemen yang lain dok, yang lebih murah ya? Kualitasnya jelek, buang-buang duit ngapain ya? Cari yang bagus sekalian. Ya, udah ngerti ya kenapa pakai Aksa, ya, kenapa pakai Biostrat ya. Nanti ceritanya lebih detail. Jadi yang nomor satu saya mau kasih tahu di sini, inflamasi itu sumber utamanya. Anakmu berinflamasi dan nggak cuma berinflamasi, seluruh badannya inflamasi. Jadi kalau kebakaran tubuh anakmu itu rumah ini lagi kebakaran. Kita butuh pemadam. Nah, yang memadamkan itu antioksidan sama vitamin D. Oke. Ini loh gambarannya jelas. Jadi di tubuh itu harus ada keseimbangan antara inflamasi sama antiinflamasi. Dan antiinflamasi itu namanya antioksidan. Nah, gara-gara antioksidannya cukup, anakmu akan mampu untuk melakukan detox. Jadi yang sudah dites Asira yang namanya penyakit kanker yang muncul aneh-aneh itu bisa dicegah. Penuaan dini bisa dicegah, memperbaiki sel yang rusak, meningkatkan daya tahan tubuh, itu yang dikerjakan. Makanya anak banyak yang ngomong yang minum suplemen lengkap. Dok, sejak terapi Bicom, sejak minum suplemen lengkap, anakku sudah nggak gampang sakit lagi. Ini yang dikerjakan. Ya, mulai ngerti ya sekarang. Ini, kenapa harus pakai barangnya ML? Karena natural. Nih, ya sudah ngerti ya. Yang tadinya Bapak Ibu mungkin meremehkan ya, melecehkan ya. Suplemen opo kuwi cuman Aksa, cuman Biostrat, cuman Proof D. Justru itu yang paling vital. Tapi karena nggak terlihat dampaknya di awal, sengaja saya taruh di belakang. Kalau di presentasi yang awal, saya tunjukkan yang langsung menunjukkan hasil, yaitu Synbio sama Nutrakel. Tapi justru ini yang penting, karena kalau itu nggak diatasi, inflamasi itu tetap muncul terus. Akhirnya Bapak Ibu seumur hidup minum suplemen tadi. Ya. Nah, radikal bebas itu asalnya dari mana? Dari lingkungan, Bu. Dari ultraviolet, dari polusi udara, dari radiasi, dari mana-mana yang merusak metabolisme, ya timbulnya DNA-nya rusak, ya jadi mutasi. Ya. Nih. Jadi salah satunya apa? Logam berat, pestisida, itu radikal bebas. Infeksi aja radikal bebas, alergi makanan juga radikal bebas. Makanya kira-kira loh, nah kita tuh pernah bebas nggak dari radikal bebas? Bener, nggak pernah. Selalu inflamasi, iya. Lalu nggak pernah dikasih Aksa, nggak pernah dikasih Biostrat, nggak pernah dikasih vitamin D3. Kira-kira masalahnya selesai enggak? Nggak selesai. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, dok, kalau yang dites Asira itu yang autismenya sampai hilang tuh gimana? Ya karena mereka minum ini, minum suplemen ini, DNA-nya rusak, kita perbaiki. Jadi gen autisnya hilang. Nah kalau nggak suplementasi, ya walau alam. Ya, sudah tahu ya sekarang pentingnya suplemen. Justru yang paling penting itu ini. Kalau Bapak Ibu mau cerita lengkapnya berinflamasi, inilah vitamin otak yang saya pakai, Aksa, Biostrat, Proof D3. Saat ini Proof D3. Ya, karena nanti ada yang 5.000 unit, sekarang baru yang 1.000 internasional unit. Kalau kebutuhan vitamin D3-nya lengkap, inilah reaksi yang terjadi, dia akan mengontrol oksidatif stres. Ini kerusakan DNA diperbagus. Mesinnya yang membakar nutrisi diperbaiki. Mengurangi kegendutan. Wih, langsung semua orang tua nanti beli vitamin D3 semua. Cari yang imprint dok, biar cepat kurus. Ya, memperbaiki ini perhormonan autoimunnya. Yang paling penting di sini, meningkatkan kemampuan otak, kognisi, kecerdasan. Makanya saya ngomong vitamin D itu vitamin untuk otak. Karena masalahnya anak kita itu tadi adanya di otak. Gangguannya memang di pencernaan, tapi dampaknya di mana? Di otak. Nah, mulai ngerti ya, nyambungnya di mana ya. Beda ya, minggu lalu nggak saya bahas. Ya, karena Bapak Ibu Uling minta yang lebih lengkap, ya saya bahas. Tapi ingat,
Jam berapa ini nanti kita harus selesainya ya. Saya balikin lagi nih. Dok, brain inflamasi, iya kan udah dibaca. Ya. Ini yang menyebabkan komunikasinya jadi lemot. Ya. Bisa menyebabkan kronik inflamasi di seluruh tubuh, disebabkan iya, leaky gut iya, hormon food intolerance iya. Nah inilah cara ngatasinya. Bukunya ini nih, John J. Cannell ini. Vitamin D defisiensi ini kekurangan dan hubungannya dengan meningkatnya autism. Ini karena dosisnya kurang, di otak itu dosisnya kurang sehingga perkembangan otaknya turun, sinaptiknya jelek, kalsium sinarnya jelek. Ini cuma jelek semuanya, benar perlu inflamasi. Ini loh yang terjadi kalau vitamin D-nya kurang. Nah sekarang loh anakmu tuh kebutuhannya anakmu itu antara 5.000. Sebetulnya enggak ya, kalau aku baca di bukunya ya, buku yang tak baca ya, percaya benar ya. Itu butuhnya 10.000 sampai 20.000, tapi begitu dikasih 5.000 aja kamu udah ngomel semua. Kasih 10.000 aja udah ngomel, itu sebenarnya dosisnya kecil Bapak Ibu. 5.000 itu cuma 125 mikrogram, mikro. Saking terlalu kecilnya namanya mikrogram itu ditulisnya 5.000 IU. Jadi enggak seperti kayak kita membaca Panadol 500 miligram, bukan. Ini 125 mikro. 1000 milinya. 1000 milinya miligram. Ini kecil banget ini dosisnya Bapak Ibu. Ya, ini lihat nih. Jadi ini bagus untuk kita, ya untuk semua orang. Makanya Tuhan menyiapkan dalam bentuk matahari. Supaya kita bisa akses ke matahari. Ya, bukan mata hati ya, matahari. Ya, dikasihnya gratis tapi kita hindari. Ya, ini ya, hubungannya di sini. Ini ceritanya ini. Apapun yang menyebabkan gangguan di kognitif dan perilaku, ini menurunkan kadar dari vitamin D3. Kalsitriol itu vitamin D3, pro-inflamatori sitokain. Nah, dikasih vitamin D, treatment. Kognitifnya membaik, behavior-nya membaik. Jadi kalau nanti Bapak Ibu masih punya masalah dengan Ananda yang perilakunya masih jelek dan belum dikasih vitamin D3, mungkin penyebabnya ini, anaknya defisiensi. Ya. Dan vitamin D3 itu hanya ada di proof D, di Biostrat nggak ada. Makanya saya kasih. Ya. Ini gangguannya di kognitif, ya, terutama di kognitif dan penyakit-penyakit yang lain. Yang khususnya di sini ngomong kognitif lah. Ya. Karena kan kita kepingin anak-anak kita itu juga pinter lah. Ya. Ya alhamdulillah tinggal 98 orang. Ya. Karena waktunya sudah mendekati habis. Padahal slide-nya baru separuh. Ini cepat kok, ini cuma studi. Ya. Ini yang tadi ya, John J. Cannell, medical doctor, yang menceritakan hubungan antara autism dan vitamin D. Ya. Jumlahnya meningkat tuh terus diselidiki sama dia, karena vitamin D-nya pada anak-anak ini sangat rendah. Sangat rendah. Ya. Kemudian ada lagi jurnal autism dan vitamin D, ini orang lain ya yang buat ya. Ceritanya juga sama, bahwa ternyata ada hubungan antara vitamin D dengan kejadian meningkatnya autism. Jadi dikatakan ini gara-gara ibunya kekurangan vitamin D waktu hamil, sehingga anaknya lahir autis, ya kurang lebih kayak gitulah. Ini kita ngomong itu. Ini sama kumpulan literatur ya, saya kumpulkan ya. Vitamin D dan autism spektrum disorder hubungannya di mana. Ya. Kemudian aturan dari vitamin D pada otak, ya. Saya juga mempelajari. Ya. Memang ternyata vitamin D ini sangat-sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Sangat-sangat dibutuhkan. Nggak cuma oleh mereka, oleh kita ya, biar kita juga nggak hang, ya. Nggak brain inflamasi ini. Efek dari vitamin D pada brain inflamasi, ini uji coba pada tikus gendut, tikus gendutnya. Yang ini pada manusia ya, the effect of vitamin D3 on brain development and autism. Ya, jadi ini bagus banget ya, saya sudah baca ya. Ceritanya bagus banget bahwa kenapa anak-anak itu sampai saya paksa-paksakan untuk mendapatkan vitamin D3. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang kemarin ikut di sesi pertama ini nggak saya bahas, ya, karena sesi ringan ya, yang pingin hasil instan. Tapi karena saya kepingin menceritakan yang detail, ya ini loh kebutuhannya. Ya. Sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya, nggak nyangka ya. Justru suplemen yang penting itu Aksa, Biostrat, Proof D.
Nggak nyangka kan, diketawain sama dokter ahli. Gitu masih ditawar-tawar kalau dikasih vitamin. Sudah dikasihnya pas-pasan, yang paling minimalis, yang paling bermutu masih ditawar. Nggak tahu saya sama Bapak Ibu itu maunya apa. Mau dibantu kok masih nawar-nawar. Ya. Nggak tahu saya. Ini ya, semakin tinggi derajat vitamin D, penyakit semakin rendah. Ini turun, prosentasenya turun. Tuh. Semua penyakit. Ya, apapun yang sekarang lagi ngetop untuk urusan corona. Karena corona masuk dalam influenza. Jadi kalau Bapak Ibu baca di mana-mana, vitamin D jadi mahal, vitamin D jadi sulit karena mereka dipakai untuk corona sebagai antiinflamasi. Ini salah satu studi yang bagus yang menunjukkan bahwa ternyata problem-problem, masalah-masalah utama pada anak yang katanya autisme itu meningkat setelah diberikan suplementasi vitamin D. Tapi nanti jangan takut kalau baca ya, dosisnya itu tinggi semua menurut Bapak Ibu. Ya. Tingginya karena dari IU. Kalau dari mikrogram ya rendah, 5.000 itu cuma 125 mikrogram. Mikro itu kecil ya, nolnya 6 mikro itu. Ini buku-buku vitamin D3-nya ya. Ini, a year-long experiment with huge. Huge itu gede, dosis besar. Dari 25.000 sampai 100.000 international unit. Langsung Bapak Ibu jadi kecil gitu ya. Dok, nanti ginjalnya gimana dok? Gak ada hubungan sama ginjal. Ini ya. Ini adalah rahasia besar yang industri obat sembunyikan. Nah ini. Vitamin D kita ditakut-takuti sama vitamin D. Nanti ini begini, nanti itu begitu. Padahal ini sumber obat dari mana-mana. Terutama yang membuat orang mereka, karena mereka itu bukan negara matahari. Kita negara matahari, ya. Vitamin D is the miracle vitamin. Waduh, ini miracle ada vitamin D3. Vitamin D3 miracle. Ini semua miracle. How to cure health problem and have optimal health. Penulisnya banyak ini, dan ini satu orang tua, Emil Story, mengobati anak yang autistik dengan vitamin D. Oh. Iya toh, mantap ya. Mari gini entek stokku vitamin D ku habis ini. Ingat loh, aku nggak lagi jualan vitamin loh, itu bukan pabrik saya. Saya lagi menceritakan ini loh kenapa saya pakai produknya dan kenapa yang membuat saya sedih. Bapak Ibu nggak ngeh kalau ini dibutuhkan. Makanya kemarin saya tawarkan, mau saya ceritakan yang panjang enggak? Ini loh yang panjang. Ini dibutuhkan semua Bapak Ibu. Nih, dari Dr. Widya Murni, masih tanggal 13 Oktober. Baru ya, 13 Oktober ya. Melawan stres oksidatif dengan sekuat mungkin, antioksidan, meminimalis inflamasi, memperbaiki gut dysbiosis. Apa yang kita kerjakan dengan anak-anak sejak zaman dulu? Pasien-pasien saya sejak zaman dulu selalu dikasih antioksidan dosis tinggi, aksa biosat, dan dikasih sinbio untuk memperbaiki dysbiosis. Masih ingat nggak Bapak Ibu? Jadi sebelum dokter ini ngomong pun saya sudah kasih anak-anak saya. Sebelum ada COVID, sudah saya kasih anak-anak saya pencegahan COVID, Bapak Ibu. Benar atau benar? Makanya saya bisa ngobatin COVID presentasi saya kemarin. Hanya pakai antioksidan. Banyak orang tua yang pengen, dok saya positif COVID. Oke, aksanya dinaikkan, biostatnya ditambah. Kasih vitamin D3-nya dosis tinggi. Masih ingat? Ya ini. Daya tahan tubuhnya saya perkuat, Bapak Ibu. Dr. Widya Murni aja ngomong nih. Ya, melawan stres oksidatif dengan sekuat mungkin. Makanya sekarang jangan lagi tawar-menawar kalau butuh aksa, kalau butuh biostrat, kalau butuh Prevd, kalau butuh sinbio. Inilah terapi yang menuju sukses itu ya seperti ini. Ya, oke kita lanjutkan lagi. Dosis sekarang. Ini tanggal 26 September, ini tanggal 21 September. Ya. Jadi di sini dikatakan tanggal 21 September, menurut Dr. David Bronstein, nah ini ada alamannya Dr. Widya Murni, ada websitenya, ada Facebooknya, Bapak Ibu boleh lihat ya. Kebetulan saya kenal ya, ini teman saya ya. Satu angkatan, tapi beda universitas ya. Dari referensi bulan Juli 2020, ini buku baru nih Juli 2020. Untuk pandemi, pemberian ini bisa membuat swab PCR positif. Jadi orang yang di swab positif bisa aktif dalam waktu 3 hari. Ya mantap ya. Kayak yang orang tidak tahu ya rahasia terbesar kayak gini. Dia udah teriak-teriak ke seluruh Indonesia tapi nggak ada yang manut.
Akhirnya kalau ada dokter yang kena, dia kalau tahu langsung dikasih sama dia gratis. Ini yang saya lakukan untuk membantu juga Bapak Ibu. Ya. Saya tuliskan untuk membantu mengurangi penderitaan dan kematian yang tidak diinginkan. Yang harus dikonsumsi bila swab PCR tes Anda reaktif. Ini hubungannya autisme. Enggak, ini sekalian cerita. Vitamin D oral dosis 50.000 IU per hari. Berapa Bapak Ibu? Tolong diulangi, berapa? Baru dikasih 4.000 aja ngomel, dosisnya tinggi. Ini berapa Bapak Ibu? Ya, 50.000.